Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Mohon maaf ya, karena cuaca sekarang ini sedang kadang ya sinyalnya sering sembunyi. Jadi saya bikin rekaman teman-teman. Mohon maaf nggak untuk sekarang ini sementara kita tahan dulu Zoom-nya. Sebenarnya kalau saya jujur saya lebih suka Zoom. Jadi saya ketika nge-Zoom itu kan kita bisa langsung diskusi dan saya nggak merasa sendirian. Kalau gini nih, saya sendirian nih. Nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada yang diajak interaksi gitu. Tapi ya, mau gimana lagi ya teman-teman ya. Karena emang sebenarnya kan kebiasaannya kita nge-Zoom ya. Nanti kalau misalkan memang teman-teman belum paham, ya oke lah, boleh ditanyakan ya. Karena ini sudah saya sampaikan dari awal bahwa materi The Matrix ini tidak ringan, teman-teman. Ya, seperti itu. Dan saya sendiri pun effort banget gitu loh untuk bisa memahami teori matrik ini effort banget. Saya sampai baca buku, saya sampai cari tahu apa sih double slit eksperimen. Saya kayak nggak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh guru saya nggak puas gitu. Cuman memang kebanyakan yang saya dapatkan itu banyak video-video yang berbahasa Inggris. Maksudnya itu yang double split eksperimen yang memang sesuai dengan keinginan saya itu banyak yang berbahasa Inggris. Nah, tapi alhamdulillah kemarin saya dapat yang ada terjemahannya, ada terjemahan Indonesia. Nanti saya share di grup. Saya nggak bisa tampilkan dalam rekaman ini karena ini rekamannya kan dimasukkan di YouTube kan. Nah, itu sedangkan itu adalah videonya orang lain. Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah dapat teguran ya karena memasukkan video orang lain. Makanya sekarang videonya nanti saya share di grup aja, tidak saya masukkan di sini. Nanti teman-teman sendiri pahami, pelajari berulang-ulang kali sampai ketemu ngehnya di situ ya. Saya sendiri pun wah, ini buat untuk bikin materi double split eksperimen ini. Wow, ini tadi itu mantepnya itu seharian. Belum yang kemarin itu benar-benar effort banget saya. Untuk kalau oke lah, saya paham gitu. Tetapi ketika untuk menyampaikan ke orang lain, saya kan harus pemahaman saya bukan cuma satu oke paham, tetapi harus ada yang double paham, triple paham, multiverse paham. Gitu maksud saya seperti itu. Paham ya, teman-teman? Jadi gini, ketika kayak posisikanlah teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan materi dari saya, oke, mungkin teman-teman, oke, saya paham. Tetapi ketika disuruh untuk, ayo kalau gitu sekarang sampaikan ke orang lain, enggak semua orang bisa paham seperti itu. Nah, itulah yang saya dapatkan ya. Jadi saya mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti itu. Alhamdulillah, Bismillah ya teman-teman, Allah mudahkan kita semua untuk belajar tentang double split eksperimen. Apa sih sebenarnya double slit eksperimen ini pun jadi ini adalah satu percobaan dengan dua penghalang apa ya slit itu ya kayak kayak penghalang gitulah. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang udah kemarin lihat double slit eksperimen, oke udah good mungkin masih nggak ngerti pun ini apa sih. Saya coba untuk menjelaskannya ya teman-teman ya. Karena ini memang tanggung jawab saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi gini ya, teman-teman. Anggaplah ini adalah sebuah papan. Ya, yang hitam ini, anggap ini adalah sebuah papan. Oke? Terus kemudian yang kuning ini, yang garis kuning ini, anggap ini adalah sebuah penghalang. Penghalang, terus kemudian ada lubang di tengah seperti ini. Ya, ini ada penghalang juga. Nah, di sini ini ada, karena saya nggak menemukan gambar yang nembak-nembak gitu. Jadi ini adalah satu benda tembak-tembakan, apa ya bilangnya ya. Nah, benda ini bisa mengeluarkan semacam peluru, ya. Sebut saja ini adalah elektron. Elektron itu adalah bagian terkecil dari sebuah benda. Jadi benda kecil sekali. Jadi inti atom, setelah inti atom itu ada inti, jadi ada atom ya. Urutannya itu benda kecil itu namanya atom. Setelah atom ada inti atom. Setelah itu ada partikel, lalu yang terakhir itu elektron itu, kecil
kecil sekali yang pokoknya kecil banget lah elektron itu. Mungkin butuh benda khusus, butuh apa ya, pengamatan yang butuh penglihatan yang memang apa ya, penglihatan yang besar, gimana ya menjelaskannya ya. Jadi butuh penglihatan kita itu benar-benar jeli lah istilah kalau melihat yang namanya elektron. Kecil banget. Ya, cuman kalau ini kan memang saya gambarkan ya agak gede. Nanti kalau kecil banget nggak kelihatan ya gimana saya menjelaskannya ya. Dan istilahnya seperti itu. Nah ini elektron itu kecil banget teman-teman. Kecil pokoknya kecil banget. Atom tuh udah kecil. Nah setelah atom dikecilkan lagi namanya inti atom. Dibelah lagi jadi partikel, dibelah lagi jadi yang namanya elektron. Udah lah, bayangin sendiri dia pokoknya kecil banget lah. In, atom aja itu udah kecil ya teman-teman ya. Apalagi sih elektron ini. Jadi ini semacam kayak elektron ya. Elektron itu masih materi ya. Jadi ditembakkan dodor 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 kalau satu lubang otomatis ya dia akan berada pada garis lurus ini papan terus. Ya kan? Kalau ditembakkan ke sini kan otomatis ya dia lari ke sini. Itu sudah logika karena ini adalah benda materi. Jadi sifat benda di sini ada dua yang saya ingin saya jelaskan ini. Ingat ya teman-teman, ada dua, ada materi, ada gelombang. Nah, materi itu kelihatan. Gelombang itu adalah energi. Oke? Sifatnya gelombang adalah energi, kemudian materi itu adalah benda yang terlihat. Ya, ini papan ini nangkep materi, ini penangkap materi. Terus kemudian ini ada penghalang di sini, lalu di sini ada satu lubang, ya, dodor. Lah, otomatis kan logika ya teman-teman ya. Ketika ditembakkan ke sini lewat lubang, dia lari ke sini. Oke, bisa diterima, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian para ilmuwan tuh coba deh kalau penghalangnya, lubangnya itu ada dua. Ya, kalau lubangnya ada dua, gimana ya kalau lubangnya ada dua? Ini nih tembak-tembakannya kan otomatis mengeluarkan dua peluru karena kanan kiri gitu ya. Ini seharusnya gambarnya ada dua peluru, tapi ini saya nggak dapet gambar yang untuk nembak-nembak ini. Jadi dapetnya gambar kayak gini. Jadi anggap aja lah ya teman-teman ya praktisnya gitu. Nah ini eh, dua kan ya. Kalau dua ya otomatis larinya ke dua. Otomatis ya. Nah, dari sini itu bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kan udah logika lah ya. Kalau dua peluru ada di dua lubang, maka dia akan berada pada dua papan garis gini, seperti ini. Nah, ini keren nih. Kemudian ada ilmuwan lain nih. Anggap aja ini ilmuwan A ya. Ilmuwan A yang memang dia itu melakukan percobaan seperti itu. Ilmuwan lain, ini diberondong nih. Pelurunya itu lebih dari satu percobaannya. Pelurunya lebih dari satu, dengan dua lubang. Ini saya tunjuk ya, ini seharusnya pelurunya ini saya bikin lebih dari satu. Tapi oke lah, teman-teman jadi fokus ke penjelasan saya gitu. Nah ini dengan dua lubang seperti ini, loh kok ternyata nembusnya itu bukan pada dua lubang, tetapi pada lima lubang. Loh, ya nggak masuk akal toh. Ya, nggak masuk akal. Seharusnya yang masuk akal yang tadi. Kalau dua lubang itu ya lurusnya dua. Lah ini kok ada lima. Nah, ini anggap aja ini adalah ilmuwan B. Ya, jadi ada dua ilmuwan. Ilmuwan B ini terus cerita ke ilmuwan A. Aku loh nembakkan apa nembak elektron itu ke papan itu bisa jadi lima.
Wah, ya nggak mungkin gitu disangkal oleh si ilmuwan A. Nggak mungkin B. Nggak bisa, itu nggak masuk akal. Kalau kamu nembaknya dua, ini duanya dua lubang, ya udah jadinya dua lubang. Aku lah nembak juga dua lubang. Loh, enggak beneran, jadi lima gitu. Ya si B. Terus akhirnya, oke lah. Mereka akhirnya daripada berdebat, akhirnya mereka bersatu. Mereka membuktikan, bener nggak sih kalau peluru ini bisa jadi lima di sini. Diperhatikan. Nah, ternyata benar teman-teman. Jadi lucunya, loh, nah elektron ini loh, kok bisa jadi lima tempat di sini tuh gimana ceritanya? Ya nggak, kok jadi kayak gelombang. Kalau yang ditembakkan gelombang, jadi ada percobaan juga menggunakan gelombang, ya. Nah, kalau gelombang itu bisa jadi banyak. Lah ini kok bisa, ini benda materi loh, bukan energi. Ini materi, kok bisa jadi lima? Lah, terheran-heran. Apakah pada saat di tengah perjalanan itu mereka membelah jadi dua, atau membelah jadi lima, lalu menyebar jadi lima? Atau memang gimana ini logikanya? Akhirnya, peneliti itu, ilmuwan itu, melakukan, karena heran gitu loh. Heran kok bisa ya melakukan pengamatan. Dipasanglah CCTV di sini untuk mengamati itu. Yang peluru elektron yang ditembakkan ini. Lah, begitu diamati, pelurunya kok jadi materi. Jadi pas dua garis begini. Nah, ini kan jadi materi artinya. Kalau yang ini tadi, yang jadi lima ini tadi, teman-teman. Bentar. Yang tadi sebelumnya itu loh. Yang, oh maju ya. Ini, yang tadi itu, ini jadi gelombang. Kok maju belum sih? Nah, ini jadi gelombang, teman-teman. Gelombang itu adalah ranahnya energi. Loh, kok nggak diperhatikan? Elektron kok bisa jadi energi? Kok bisa? Gitu. Penasaran nih ilmuannya. Mereka memasang CCTV, seorang lagi ya, teman-teman ya. Jadi ini jadi lima ini seperti gelombang. Gelombang itu adalah energi, ya, bukan materi. Jadi gelombang itu adalah energi ketika ditembakkan. Kok bisa sih jadi lima? Loh, aneh kan? Ilmuwan heran. Saya juga heran. Makanya rasa penasaran saya juga tinggi gitu loh. Nah, tetapi begitu diperhatikan, diberi CCTV di sini, dia jadi materi. Masuk akal. Ya nggak? Nah, ini. Kok bisa ya seperti ini? Wow, keren sekali. Bagi saya itu ilmu ini keren sekali. Yang saya sendiri juga penasaran tingkat tinggi, teman-teman. Punya rasa penasaran tingkat tinggi terhadap materi ini gitu. Jadi meskipun tidak ringan, saya tetap kayak untuk cari tahu ini gimana sih konsepnya. Nah, dari sini kita belajar materi ini, teman-teman. Ya, kita akan memahami. Salah satu manfaat pentingnya kita belajar spiritual adalah ini tadi. Sekarang tuh para ilmuwan mulai menggabungkan penelitian mereka dengan spiritual. Seperti kata Tong Samcong, mungkin teman-teman dulu waktu kecil suka nonton Kerasakti. Wah, termasuk saya. Kalau nggak salah itu tahun 90-an ya. Saya masih ingat itu. Waktu itu saya nonton sama kakak saya di rumahnya orang Cina. Yang nonton banyak sekali orang sekampung. Itu romansa-romansa masa kecil yang nggak didapatkan anak kecil sekarang. Karena semuanya udah pada punya TV sendiri-sendiri. Bahkan mungkin TV malah diabaikan ya, ganti HP. Masya Allah tuh. Ya, jadi kalau kata Tong Samceng dulu ada kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Penyusun kita itu adalah kekosongan. Tapi kosong tidak benar-benar kosong karena kosong jika dibagikan menjadi tak terhingga. Coba teman bayangkan ya, betapa luar biasanya Tuhan itu. Wah, kekuatannya itu dahsyatnya luar biasa sekali. Bayangkan ya, saya pernah mempelajari yang namanya, saya pernah mempelajari semesta ini ya. Semesta ini begitu besarnya, luar biasa sekali. Jadi ada triliunan jumlah planet yang nggak bisa kita jangkau sebagai manusia. Jadi kita itu kecil sekali sebenarnya teman-teman. Jadi manusia itu kecil sekali dibandingkan dengan semesta ini. Nah, kalau semesta ini dibangun oleh Allah dengan kekosongan, gimana luar biasanya Allah kekuasaannya? Yang satu, satu dibagi kosong aja tak terhingganya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi ketika saya belajar spiritual itu, saya sebenarnya itu saya makin kagum sama Allah. Saya makin cinta sama Allah itu. Oh, gitu ya Allah ya. Ternyata luar biasa sekali. Kita nggak ada apa-apa sama sekali. Ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa sekali itu loh. Saya ah, keren nih materi ini. Jadi kita dapat pelajaran penting di sini. Apa itu? Pentingnya pengamatan. Jadi teman-teman, ayo saya ajak untuk meditasi. Itu bukan tanpa alasan. Karena kemana perhatian mengarah, di situ energi mengalir. Gelombang atau energi bisa menjadi partikel atau materi. Itu harus ada yang memperhatikan. Harus ada yang mengawasi. Jika tidak perhatikan, akan menjadi gelombang. Seperti tadi, teman-teman. Sebelum diperhatikan, ya, peluru ditembakkan di pada dua lubang, dia menjadi lima.
Lima itu apa artinya? Artinya gelombang, gelombang atau energi. Loh, kok bisa ya? Tetapi begitu diberi CCTV, dia lurus jalannya, jadi materi. Kalau lubangnya dua, ya di papan itu ada dua. Jadi pentingnya pengamati, pentingnya kita menjadi pengamat, pentingnya kekuatan fokus. Ayo, kita buktikan sama-sama sih, ya. Pentingnya pengamatan itu seperti apa? Jadi misalkan ya, teman-teman ya, bagaimana sih elektron bisa tahu kalau dia sedang diamati? Yes. Contohnya adalah elektron ya, ini pengamat. Ini elektron, terus kemudian ini pengamat. Nah, si elektron itu bukan berarti dia punya mata. Kamu ngawasi aku ya, kamu liatin aku terus ya. Bukan seperti itu. Maksudnya nggak seperti itu. Tetapi saya sih simpulkan ya, bahasa kita itu adalah bahasa rasa ya. Bahasa dengan alam semesta ini kan bahasa rasa. Kita pada saat kita mengawasi, kita punya rasa untuk mengawasi, kita punya rasa ingin tahu. Nah, itu di si elektron ini mampu mampu menerima sinyal tersebut, teman-teman. Ya, sama seperti ketika misalkan nih, jadi bukan karena elektron ini punya mata. Oh, kelihatan, oh kamu ngawasi aku ya. Enggak seperti itu juga. Jadi elektron ini mampu menangkap sinyal ketika kita itu mengamati. Ya, seperti para ilmuwan tadi, mereka penasaran tingkat tinggi, akhirnya memasang CCTV. Nah, si elektron itu mampu merasakan kalau dia itu sedang diamati oleh si ilmuwan melalui CCTV. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya, saya bukan ahli di bidang ini, saya juga masih pembelajar, saya bisa salah, dan nggak apa-apa kan kalau saya juga berbuat salah, artinya saya juga masih manusia ya. Saya juga nggak apa-apa kalau teman-teman mau mengingatkan saya, oh itu salah Bu, itu salah teorinya nggak seperti itu ya, nggak apa-apa, kita diskusi ya teman-teman ya. Saya memberikan materi di materi ini, karena memang ini mengingat akhir tahun, kita bikin goal setting, untuk tahun depan, untuk 10 tahun ke depan, dan 30 tahun, dan sebagainya, supaya teman-teman tuh makin paham, makin mantap, oh gitu ya, ini loh kekuatan fokus itu luar biasa. Kekuatan mengamati, menjadi pengamat itu luar biasa, bukan cuma sekedar oh mengamati, nggak seperti itu. Ya, jadi semalam pun tadi pagi ya ada yang japri saya, beliau bercerita bahwa dulu beliau pernah pengen buah melon, tetapi nggak beli. Nah, pokoknya dapat aja gitu buah melon. 3 hari kemudian beliau dikasih buah melon sama bibinya atau siapa gitu tadi japri saya. Nah, beliau bertanya apakah ini juga hasil dari pengamatan? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, saran saya teman-teman, kalau sudah ada pola seperti itu, lakukan pengamatan yang lebih sering lagi. Ya misalkan nih pengen bomelon, besok pengen sate, pengen apa, atau pengen apa gitu. Coba terus kemudian ditingkatkan. Misalkan nih bomelon nih harganya 30.000. Kita nggak ngomongin harga sih sebenarnya. Coba ditingkatkan. Benda yang harganya mulai ratusan ribu. Terus nanti ditingkatkan lagi, benda yang mulai harganya ratus apa jutaan. Naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Coba seperti itu teman-teman. Itu saran saya. Jadi kayak naik tangga gitu dari kecil-kecil kemudian besar-besar itu kan membentuk pola. Karena saya sendiri itu sudah mengalami ya, saya sendiri sudah pernah dan itu terbukti loh teman-teman. Tapi saya kemarin mengamati belum tahu ilmu ini. Begitu tahu ilmu ini, oh, saya malah jadi semakin semangat. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, ini sama nih seperti ini teman-teman. Sama seperti misalkan nih, biasa saya kasih gambarnya cewek ya. Karena mata cewek itu lebih lebar dibanding mata cowok. Kalau mata cewek itu kiri kanan kiri gitu bisa kelihatan. Kalau cowok itu fokusnya ke depan, ya. Jadi kalau sama cowok itu misalkan sama suami, sama pasangannya ya, itu saran saya kalau duduk itu berhadapan-hadapan. Karena kalau di samping, terus kemudian misalkan makan nih, makan di resto nih, Anda ada di samping suami, nah kemudian ada cewek cantik. Si suami itu bisa fokus ke depan, lihat cewek cantik. Karena memang kalau mata laki-laki itu fokusnya ke depan, kalau mata perempuan itu lebih lebar. Ini salah satu contoh ya, misalkan teman-teman jalan-jalan ke mall. Teman-teman nih, apalagi kalau perempuan, saya bilang gitu, laki-laki pun juga bisa merasakan, cuman lebih peka perempuan, karena memang seperti tadi alasannya adalah mata perempuan itu lebih lebar. Lalu ada yang perhatikan di sini, berasa nggak? Berasa pasti itu. Kok kayak ada yang perhatikan ya? Kayak ada yang ini ya, gitu loh. Ya. Nah itu juga kayak ada yang mengamati ya, gitu. Siapa ya yang mengamati ya? Gitu. Itu kan berasa banget. Saya orangnya juga berasa banget kalau ada yang mengawasi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya, loh, kok habis? Seharusnya masih ada. Oh ini nih, oh ke ini ke gangan. Nah ini misalkan salah satu contoh nih. Entah itu teman-teman atau salah satu contoh lah gampang ya. Saya kasih contoh itu arsitek. Misalkan si arsitek ini mau membangun gedung bertingkat di tanah jalan Jalan Pahlawan misalkan ya. Di Jalan Pahlawan mau membangun gedung bertingkat. Apakah, pertanyaan saya, apakah si arsitektur ini langsung membangun langsung jadi gitu? Oh, tentu tidak. Dia harus mengukur tanahnya panjang berapa, kemudian lebarnya berapa, terus kemudian apakah ada tanah gundukan yang perlu diratakan atau bagaimana, dia harus survei dulu. Terus setelah itu dia harus merancang dulu. Dia harus merancang dulu. Ini mau dibikin gambar, bangunan seperti apa, dia bikin gambar terlebih dahulu. Ya, dia memberikan atensi atau perhatiannya untuk membangun gedung. Dia memberikan perhatian untuk bisa membangun gedung. Karena di mana atensi mengalir, maka semua akan menjadi potensi, full potensi. Ada atensi, maka. Dan potensi, potensi apa? Potensi untuk jadi materi.
Ya, akhirnya si arsitek ini dia mulai merancang nih, pengen gedungnya seperti ini, nanti warnanya biru, yang di sini warnanya hijau, sini warnanya kuning. Dia perhatian, dia pusat perhatian, dia mencari informasi di mana bisa membeli bahan bakunya, di mana dia bisa mendapatkan tukang. Dia atensi ke situ untuk membangun. Akhirnya jadilah sebuah bangunan, ya. Jadi ini atensi nih, teman-teman. Ya, perhatian. Jadi hati-hati dengan atensi Anda. Ketika Anda ingin meraih sebuah cita-cita, sebuah impian, tapi Anda memiliki pikiran ragu-ragu. Wah, masuk sih. Wah, nggak mungkin. Wah, ya itu maka yang datang pun juga keraguan. Dia akan menjadi gelombang, ya, jadi energi aja, jadi wave. Nah, saya kembali lagi ke ini tadi ya, teman-teman ya. Tadi kan ada dua orang ilmuwan, ilmuwan A dan ilmuwan B ya. Masih ingat ya tadi yang double split eksperimen tadi itu, teman-teman. Ada dua pendapat. Yang satu ilmuwannya itu dia dengan dua, gimana ya kabarnya tadi ya? Di sini. Nah, di depannya. Berarti. Nah, ini ilmuwan A, dia itu dua lubang, dia bisa menempatkan pada dua apa ini, satu dua. Terus kan ya, lurusnya lurus. Nah, sedangkan ada satu ilmuwan lagi, dia bisa dapetin gelombang. Artinya ada lima tempat. Nah, ini teman-teman, yang namanya sains itu harus satu ilmuwan, tidak boleh dua. Makanya ilmuwan tersebut tadi itu kemudian bersatu. Kemudian mereka bersatu, mereka melakukan penelitian bersama dengan pengamatan. Contohnya kayak gini, kok nggak bisa sains, kok harus satu hasilnya nggak boleh dua. Contohnya gini, titik air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kemudian ada yang mengatakan bahwa titik air didih itu 120 derajat Celcius. Ya nggak bisa, ya nggak boleh. Jadi nggak ada kesepakatan dong. Bingung dong. Nanti kalau ada pelajar yang kerjakan ini 120 atau 100, ya nggak boleh. Jadi memang harus satu. Sains itu harus satu. Air mendidih itu kadang 100 derajat, kadang 120 derajat, ya nggak boleh sains kayak gitu. Itu membingungkan jadinya, ya. Nah, tapi ini fenomena yang sangat membingungkan ya dari si ilmuwan. Ternyata mereka mendapatkan kesimpulan bahwa ketika benda diamati, itu dia menjadi materi. Tetapi, jadi kan materi kan masuk akal kan ya? Masuk akal kan? Bahkan kalau lembut ini menjadi berarti ini materi. Tetapi ketika tidak diamati, mereka menjadi gelombang atau wave atau benda atau energi. Ya, sama kayak sini tadi. Si insinyur tadi teman-teman. Ketika dia mengamati, dia fokus mengamati, dia bisa membangun sebuah gedung bertingkat yang sesuai dengan kemauan dia. Jadi teman-teman di sini ya, saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan atensi, kekuatan perhatian itu sangat besar dampaknya, sangat besar. Itu bukan cuma sekedar angan-angan teman-teman, tetapi fokus Anda bisa mencapai, bisa menciptakan sesuatu. Yang saya ceritakan tadi itu, teman kita yang kepingin buah melon, beliau dapat melon dikasih orang minum. Coba deh, ya. Sekarang udah paham kan ya tentang materi ini? Ayo teman-teman, kita itu adalah raja. We are king. Kita bukan pengemis. Oke? Jadi perlukan diri Anda sebagai raja. Lakukan pengamatan. Ya, fokus terhadap impian apa yang menjadi keinginan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini tadi nanti saya kirimkan ada tiga video di grup ya. Silahkan di sini dan dipahami masing-masing. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah bersyukur banget sudah bisa menyampaikan materi-materi ya. Mungkin ada yang masih bingung, enggak apa-apa. Sementara ini diterima dulu. Mungkin nanti pecahan puzzle-nya bukan dapat dari sini, tapi ketika pas lihat video, mungkin teman-teman pecahan puzzle-nya di materi-materi selanjutnya gitu. Setiap orang itu akan mendapatkan magic moment yang berbeda. Ya. Oke, jadi diterima dulu. Oke, gitu ya. Diterima dulu apa yang bisa. Kok masih rumit ya? Rumit, lihat lagi. Rumit, lihat lagi sampai saya tuh ngulangnya puluhan kali loh, teman-teman. Kalau ini kan saya mau bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris pakai istilah-istilah begini begitu, ya Allah, apa ini itu. Jadi saya effort banget untuk bisa mempelajari materi ini, tapi alhamdulillah ada rasa puas tersendiri ketika saya mampu menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sebelumnya juga saya mohon maaf ya teman-teman, karena mungkin agak November Desember kemarin saya agak riweh. Kelas spiritual saya agak oke, saya taruh dulu karena memang materinya yang tidak ringan ini, dan saya tuh punya goal untuk menyampaikan materi ini sebelum tahun baru, karena teman-teman bikin goal setting ya, supaya teman-teman bisa lebih perhatian, lebih fokus terhadap goal settingnya juga. Ini materi ini bermanfaat untuk merancang goal settingnya teman-teman. Nyambung kan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkah berlimpah luas selalu ya untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya teman-teman ya.